Assalamualaikum. Hai teman-teman, kembali lagi di pelajaran PKWU. Kali ini kita akan membahas materi mengenai evaluasi dan pengendalian kualitas produk. Menentukan standar kualitas secara jelas penting dilakukan agar barang yang dihasilkan sesuai dengan keinginan konsumen dan kualitasnya. Setiap perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan produksinya. Kegiatan produksi sangat penting dilakukan supaya perusahaan bisa membantu setiap kerusakan produk, penyebab rusaknya, dan dapat segera dilakukan perbaikan. 1. Pengertian. Pengertian evaluasi produk yaitu evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, atau dihentikan. Sedangkan evaluasi proses yaitu mencakup usaha-usaha yang terarah, terencana, dan sistematik untuk meneliti proses suatu produk, baik terhadap fase perencanaan maupun terhadap fase pelaksanaan. Menurut Garvin, berikut faktor yang bisa dipakai dalam mengevaluasi kepuasan produksi. 1. Reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Dalam hal ini, konsumen melihat kinerja karakteristik operasi pokok dari produk inti yang dibeli. 2. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap pengembangan. Biasanya pelanggan mendefinisikan nilai dalam bentuk fleksibilitas dan kemampuan mereka untuk melihat fitur yang ada, juga kualitas dari fitur tersebut. 3. Kehandalan, yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal digunakan. 4. Kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi standar yang telah ditetapkan. 5. Daya tahan, yaitu berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat digunakan. 6. Kemampuan pelayanan, merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan kompetensi, kenyamanan, mudah diresapi, serta penanggulangan keluhan yang memuaskan. 7. Estetika, yaitu karakteristik yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari pilihan preferensi atau pilihan individu. 8. Kualitas yang dirasakan bersifat subjektif, yaitu berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengonsumsi produk, biasanya berhubungan dengan image dan brand name. Sementara itu, dalam mengevaluasi jasa yang bersifat intangible, konsumen umumnya menggunakan beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. 1. Bukti fisik, 2. Keandalan, 3. Daya tangkap, 4. Jaminan, dan 5. Empati. Selanjutnya yang kedua yaitu penentuan kualitas produk dan pengendalian mutu produk. Standar dan kualitas suatu produk merupakan dua hal yang selalu terkait, karena penyesuaian produk dengan standar yang telah ditetapkan merupakan bagian dari pengendalian mutu atau kualitas produk. Adapun pendekatan pengendalian mutu ditekankan pada aspek-aspek berikut. 1. Elemen-elemen produksi, 2. Kompetensi produksi, 3. Elemen lunak, 4. Pengendalian produksi. Pengendalian mutu adalah proses penilaian dan pengawasan kualitas atas hal-hal yang berkaitan dengan produksi. Adapun standar dari kualitas suatu produk ditetapkan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Kualitas produk pesaing. Minimal perusahaan menghasilkan produk dengan kualitas sama dengan pesaing, bahkan mungkin lebih baik dari produk pesaing. 2. Manfaat akhir dari produk, yaitu apakah produk tersebut merupakan barang akhir atau barang perantara untuk diproduksi lebih lanjut. 3. Keseimbangan antara harga dan kualitas, yaitu perusahaan harus menyesuaikan harga jual dengan kualitas produk. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu pendekatan pengendalian kualitas produk. Tujuan dari pengendalian kualitas yaitu untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, baik bahan, tenaga, waktu, maupun kualitas barang jadi, serta untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi, baik sebelum produksi maupun sesudah produksi. Berikut 3 pendekatannya. 1. Pendekatan masukan, yaitu kualitas suatu produk akhir ditentukan oleh kualitas masukan produksi, baik bahan, tenaga kerja, maupun fasilitas atau peralatan produksi yang digunakan. 2. Pendekatan proses, yaitu pengendalian kualitas dengan pendekatan proses dilakukan melalui pengendalian yang ketat terhadap standar proses produksi yang dijalankan. Setiap pekerja menjalankan proses produksi sesuai dengan pedoman yang tercantum. Di samping itu, para pekerja berusaha untuk meminimalisir penyimpangan dan kerusakan fasilitas segera diperbaiki. 3. Pendekatan keluaran, yaitu pengendalian kualitas dengan menggunakan pendekatan keluaran dilakukan dengan melihat kesesuaian produk akhir, pesanan, atau standar yang ditetapkan. Selanjutnya yang nomor 4, manfaat pengendalian kualitas. Manfaat pengendalian kualitas bagi perusahaan yang pertama tercapainya efisiensi dikarenakan tidak ada pemborosan bahan baku, waktu, ataupun tenaga kerja.
Yang kedua, menekan biaya sehingga rata-rata harga jual rendah. Yang ketiga, meningkatkan penjualan di samping karena harga jual relatif rendah, juga karena kualitas barang yang terjamin. Sedangkan manfaat bagi konsumen adalah konsumen merasa puas karena dapat memperoleh barang yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Yang terakhir, yang nomor 5, yaitu langkah melakukan evaluasi kualitas pada bagian produksi. Berikut beberapa langkah yang diambil perusahaan dalam melakukan evaluasi produk. 1. Evaluasi pada kualitas produk, yaitu dengan melakukan pengendalian mutu, mencari cacat produk, dan segera melakukan perbaikan. Yang kedua, evaluasi terhadap persepsi karyawan. Mengevaluasi persepsi karyawan dan pada manajer terhadap kualitas dan mengevaluasi tingkat komitmen pegawai serta manajer terhadap kualitas, guna meminimalisasi terjadinya kerusakan barang. Yang ketiga, evaluasi tingkat kerusakan produk dihasilkan oleh perusahaan dan mencari penyebabnya. Kerusakan tersebut bisa terjadi karena berbagai hal, seperti kualitas bahan yang digunakan tidak sesuai standar, keteledoran karyawan yang disebabkan kurangnya pengawasan, atau memang mesin yang sudah tidak layak. Setelah diperoleh hasil analisis tersebut, dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap strategi bisnis perusahaan yang telah mencanangkan kebijakan mutu barang yang dihasilkan oleh perusahaan, termasuk kebijakan tingkat kerusakan barang. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi para penonton serta diri saya pribadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.